Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Linda Yunina dari Prodi Pendidikan IPS Unira Malang akan menyampaikan presentasi tentang menggali informasi pada mata kuliah pengembangan keterampilan. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas 3 topik pokok. Yang pertama yakni apa yang dimaksud informasi atau pengertian dari informasi. Yang kedua yakni bagaimana cara menggali informasi, dan yang ketiga yakni tujuan dari menggali informasi. Jadi yang pertama di sini apa yang dimaksud atau pengertian dari menggali informasi. Jadi menggali informasi adalah mencari tahu lebih lanjut suatu informasi yang telah kita dapatkan dengan tujuan mengetahui sesuatu informasi atau pengetahuan dengan lebih rinci dan detail. Pada saat kita menggali informasi, tidak akan luput dari 6 pertanyaan, yakni apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini, kata apa berfungsi sebagai untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok pembahasan. Yang kedua yakni siapa. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang kita gali informasinya tersebut. Yang kedua yakni kapan, yang berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu perkara atau peristiwa atau kejadian yang akan kita gali informasi lebih lanjut. Yang keempat yakni di mana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan suatu alur atau bagaimana proses terjadinya suatu informasi. Baik, berlanjut pada materi yang kedua yakni bagaimana cara menggali informasi. Di sini cara menggali informasi ada 4 cara. Yang pertama yakni menggali informasi melalui internet, yang kedua menggali informasi melalui buku, yang ketiga menggali informasi melalui media sosial, dan yang keempat menggali informasi melalui wawancara. Yang pertama yakni menggali informasi melalui internet. Sejalan dengan ledakan informasi yang terjadi, banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh dari internet. Namun tidak semua yang bersifat kita dapatkan dari internet itu mengandung berita atau informasi yang valid. Makanya cara menggali informasi tidak hanya satu, tapi ada beberapa yang saya sebutkan tadi. Dengan tujuan apa? Memperoleh informasi yang lebih valid. Pertama mencari informasi melalui internet, terus kita gali informasi lagi melalui buku. Oh, ternyata antara buku dan internet sama. Terus kita gali lagi melalui wawancara atau melalui media sosial lainnya. Yang kedua yakni penggalian informasi melalui buku. Di sini terdapat 2 jenis buku, yakni buku fiksi dan buku non-fiksi. Pengertian fiksi sendiri di sini adalah suatu prosa atau naratif yang bersifat imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis, dan buku berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi hanya imajinasi penulis, namun fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisikan hubungan-hubungan antara manusia. Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya rekaan atau hayalan. Walaupun cuma fiksi atau hayalan, mengapa kok bisa dijadikan sebagai sumber? Karena fiksi sendiri itu merupakan suatu pikiran atau karangan yang dilahirkan dari pemikiran manusia. Biasanya pemikiran-pemikiran itu lahir dari pengalaman atau dari imajinasi pikirannya, dan itu merupakan suatu informasi yang dapat diambil karena dari murni dari pemikiran manusia. Bisa jadi diambil dari pengalamannya atau lain-lain. Kedua yakni buku non-fiksi.
Jadi di sini buku non-fiksi merupakan suatu buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan data dalam pembuatannya. Jadi pada buku non-fiksi ini memang benar-benar kejadian-kejadian yang memang benar-benar terjadi dan sifatnya itu memang informatif, dan dalam pembuatannya atau penulisannya, penulis biasanya melakukan analisis dan view lapangan terlebih dahulu untuk menggali informasi yang akan dituangkan pada bukunya tersebut. Ketiga, yakni menggali informasi melalui media sosial. Banyak ya dari kita di sini yang telah mengakses media sosial, banyak diantaranya yakni WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Itu juga merupakan media sosial. Dari media sosial tersebut kita dapat menggali informasi. Memasuki area digital yang membuka berbagai saluran informasi, itu akan sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi karena media sosial menyediakan informasi yang siap saji. Hampir setiap hari selalu ada isu-isu baru yang dikomentari oleh para penggunanya. Jadi kalau menggali informasi melalui media sosial itu lebih tepatnya itu kalau zaman dahulu mungkin informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Cuma kalau dari media sosial itu informasinya hampir sama dari mulut ke mulut, cuma ini itu di dunia virtual. Jadi kita itu menyampaikannya di-upload, terus semua orang kan kita menyampaikannya otomatis berbicara atau mengetik itu kan hampir sama ya, sehingga kita mengetahui informasi terus kita posting dan orang-orang lain akan melihat juga atau memberikan informasi atau memberikan pendapat juga, memberikan argumen-argumen dan asumsi-asumsi. Seperti itu cara menggali informasi melalui media sosial atau informasi tersebar melalui media sosial dengan cara seperti itu. Yang terakhir atau yang keempat yakni menggali informasi melalui wawancara. Di sini wawancara sendiri adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi atau data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang menjadi saksi atau orang yang memang benar-benar mengetahui kejadian dalam suatu daerah atau kejadian dalam suatu peristiwa. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi. Cara menggali informasi dalam wawancara dengan cara bertanya. Contohnya, saat kita menyaksikan televisi, seringkali kita lihat seseorang bertanya kepada orang lain, atau biasanya wartawan. Wartawan juga menggali informasi yang akan disampaikan kepada kita melalui reporter, itu juga melalui wawancara. Biasanya wawancara itu identik dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan, yakni apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana suatu kejadian itu bisa terjadi. Materi pokok yang terakhir yang akan saya sampaikan yakni tujuan dari menggali informasi. Jadi sangat jelas di sini tujuan menggali informasi yakni untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih valid, lebih detail, dan lebih rinci, serta untuk pengetahuan yang lebih luas dan untuk menambahkan profesionalitas dalam sesuatu hal. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Papi Nilasari dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan keterampilan sosial yang dibina oleh Ibu Lailatul Rofiah MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menggali informasi. Informasi itu apa? Dalam ungkapan sehari-hari, banyak orang mengatakan bahwa informasi adalah segala yang kita komunikasikan, seperti yang disampaikan oleh seseorang lewat media komunikasi. Di sini ada 3 makna dari kata komunikasi. Yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi tersalurkan ke orang lain. Makna yang kedua adalah
Informasi sebagai pengetahuan. Dalam hal ini, informasi mengacu pada segala kejadian di dunia yang tidak terhingga, yang tidak dapat disentuh, atau sesuatu yang abstrak. Makna yang ketiga adalah informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari ilmu pengetahuan. Informasi dianggap sebagai bahan mentah yang nyata yang berada di luar manusia yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Dalam hubungannya dengan sistem informasi, informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang terstruktur yang dapat dikomunikasikan lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan di sini informasi memiliki dua pengertian, yaitu sebagai benda nyata dan sebagai suatu yang abstrak. Selanjutnya, nilai informasi. Ada beberapa nilai informasi. Yang pertama, accessibility. Yang kedua, luas dan lengkap. Yang ketiga, ketelitian. Yang keempat, kecocokan. Yang kelima, ketepatan waktu. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, keluasan. Yang kedelapan, dapat dibuktikan. Yang kesembilan, tidak ada prasangka. Yang terakhir yaitu dapat diukur. Selanjutnya, jenis-jenis informasi. Di sini jenis-jenis informasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, informasi untuk kegiatan politik. Yang kedua, informasi untuk kegiatan pemerintah. Yang ketiga, informasi untuk kegiatan sosial. Yang keempat, informasi untuk dunia usaha. Yang kelima, informasi untuk kegiatan militer. Yang keenam, informasi untuk penelitian. Yang ketujuh, informasi untuk pengajar. Yang kedelapan, informasi untuk tenaga lapangan. Yang kesembilan, informasi untuk pelajar dan mahasiswa. Yang kesepuluh atau yang terakhir, informasi untuk individu. Adalah informasi yang dibutuhkan seseorang sesuai statusnya dalam masyarakat, pendidikannya, dan kegiatannya. Dari sekian banyak jenis informasi ini, hanya sebagian yang dapat dirasakan, dilihat, dan direkam oleh manusia. Akan tetapi informasi yang terekam inilah informasi yang nantinya bisa dikembangkan dalam kinerja kehidupan manusia. Informasi terekam ini banyak dicari, dimanfaatkan oleh manusia menurut kepentingannya. Selanjutnya, karakteristik informasi. Informasi sangat berperan dalam komunikasi antar manusia. Karakteristik informasi disesuaikan dengan tugas yang sedang dijalankan. Di sini ada beberapa macam karakteristik informasi, seperti luas informasi, kepadatan informasi, frekuensi informasi, dan waktu informasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumardi dari kelompok 3 akan mempresentasikan menggali informasi. Tapi di sini saya mengambil topik perpustakaan sebagai sumber menggali informasi. Kembali ke poin yang kita bahas, yaitu perpustakaan seperti sebuah permata. Bisa diambil kesimpulan, permata di sini adalah dulu perpustakaan itu hanya tempat buku saja. Beriring dengan berkembangnya zaman, tradisi di sekitar buku dan jual tercetak ini sangat luar biasa. Jadi di perpustakaan kita itu bisa menggali sebuah informasi dengan catatan, tidak terpengaruh dengan adanya era digital ini. Dan perpustakaan sendiri adalah sebagai acuan bagaimana kita mencari referensi, mencari pengetahuan, dan sebagainya. Artinya, perpustakaan tidak lagi menjadi tempat buku saja, tetapi menjadi tempat pengguna maupun dijadikan sesuatu tempat yang mana seseorang itu menggali informasi, menggali suatu pengetahuan, menggali sebuah informasi dari perpustakaan. Kemudian informasi seperti apa yang bisa digali di perpustakaan, yaitu
informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan, tentang bagaimana kita menyampaikan sebuah ilmu pada peserta didik bisa seperti itu, kemudian menyampaikan pengetahuan pada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 peran penting perpustakaan bagi kita sebagai peserta, sebagai orang mencari ilmu, sebagai orang yang menggali sebuah informasi. Yang pertama adalah perpustakaan merupakan pusat kegiatan belajar. Jadi di perpustakaan itu sudah disediakan buku-buku yang membahas sebuah ilmu, kajian ilmu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca buku. Nah, ya, sudah logis lah kalau di perpustakaan itu sebagai tempat membaca buku. Dan mencari informasi sebagai bidang ilmu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di perpustakaan itu sebagai sebagai tempat kita menggali berbagai ilmu. Yang kedua adalah mengasah kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Jadi dengan banyak membaca, pikiran kita itu bisa diasah. Kemudian dengan pola berpikir kita juga bisa diasah lagi dengan cara membaca dan membaca. Kemudian yang ketiga adalah sebagai agent of change dalam kehidupan. Yang keempat adalah menghubungkan masa lalu. Yang keempat adalah menghubung masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maksudnya masa lalu itu adalah sebuah hal yang sudah terjadi sebagai sebagai koreksi diri untuk kita bagaimana melangkah lebih baik ke depannya. Masa kini berpikir bagaimana kita esok berpikir lebih baik lagi. Kemudian masa depan kita itu berpikir lebih jauh bagaimana pengetahuan kita dan pola pikir kita bisa terjangkau dan bisa dianalisa bagaimana di masa depan itu kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat seperti itu. Yang selanjutnya adalah intinya dari pembahasan ini adalah dengan demikian jelas bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dapat diartikan juga dapat dilakukan diantaranya adalah melalui mengunjungi atau mendatangi perpustakaan itu. Kemudian kita di situ bisa membaca dan sebagainya. Kemudian yang lagi adalah hal tersebut dapat dilakukan untuk membangun kecintaan peserta didik dalam minat belajar dan membaca. Bisa ditarik kesimpulan ketika peserta didik itu sudah melekat membacanya, maka pola pikir dan pola komunikasinya bisa diolah dengan baik sebagaimana sesuai dengan keinginan guru pada umumnya seperti itu. Demikianlah materi yang saya sampaikan presentasi pada hari ini. Saya Sumardi, manakala dari awal hingga akhir banyak kekurangan, itulah saya hanya manusia biasa yang perlu dibina. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.